Sekarang saya akan melanjutkan untuk membacakan Anda buku dengan judul Six Thinking Hats, Kelola Rapat Lebih Baik dan Buat Keputusan Lebih Cepat oleh Edward de Bono. Bab 26. Pemikiran topi kuning. Spekulasi. Meneliti masa depan. Nilai dari jika skenario terbaik yang mungkin ada. Spekulasi berhubungan dengan perkiraan dan harapan. Para investor pada dasarnya adalah spekulator, sekalipun kata itu cenderung dikhususkan untuk pembangun dan pengurus mata uang. Seorang pembangun yang spekulatif membangun rumah tanpa terlebih dulu memiliki seorang pelanggan. Lalu dia mulai mencari pelanggan. Seorang spekulator harus memiliki kepekaan yang tinggi terhadap keuntungan potensial. Juga harus ada harapan. Pemikiran topi kuning lebih dari sekedar penilaian dan proposal. Ini adalah suatu sikap untuk menghadapi situasi dengan harapan positif. Pemikiran topi kuning siap melihat manfaat dan nilai-nilai yang mungkin ada. Begitu terlihat adanya manfaat dan nilai, dilakukan eksplorasi ke arah situ. Pada praktiknya, ada perbedaan besar antara penilaian objektif dan niat untuk menemukan nilai positif. Aspek menjangkau dan menggapai dari pemikiran topi kuning, inilah yang saya maksudkan dengan kata spekulasi. Contoh, ada jenis makanan cepat saji baru yang menjadi populer. Makanan ini semacam ayam penyet yang dimasak dengan cara Meksiko dan diberikan sebagai polo. Pakai topi kuning Anda dan katakan apa yang Anda lihat dengan memakai topi ini. Ada begitu banyak jenis asuransi yang berbeda, sehingga orang-orang menjadi bingung. Bisakah kita mempunyai sejenis mantel asuransi yang mencakup segalanya? Singkirkan gagasan itu dan berikan perhatian topi kuning pada gagasan tersebut. Kembali lagi dan katakan apa yang Anda temukan. Aspek spekulatif dari pemikiran topi kuning ini adalah pemikiran peluang yang murni. Ini melampaui pemecahan masalah dan perbaikan. Orang-orang dipaksa untuk memecahkan masalah, tapi tidak seorang pun yang dipaksa untuk mencari peluang. Padahal, semua orang bebas mencari peluang jika mereka menginginkannya. Pemikiran spekulatif harus selalu dimulai dengan kemungkinan skenario terbaik. Begitulah caranya kita dapat menilai manfaat maksimal dari gagasan. Kalau manfaatnya kurang baik dengan memakai kemungkinan skenario terbaik, maka gagasan itu tidak layak ditindaklanjuti. Contoh, dalam kemungkinan skenario terbaik, toko lainnya terpaksa gulung tikar dan kita mengambil alih seluruh bisnis untuk wilayah itu. Tapi saya tidak melihat hal ini akan bisa menguntungkan. Sebagaimana adanya, toko lainnya itu berjuang untuk bertahan. Dalam kemungkinan skenario terbaik, tingkat suku bunga meningkat dengan pesat, dan nilai dari hipotek kita yang bertarif tetap dan bisa dipindahkan membuat rumah sangat laku. Jika manfaatnya kelihatan cukup menarik dalam kemungkinan skenario terbaik, persoalannya tinggal melihat bagaimana skenarionya dan seberapa mungkin manfaatnya mengalir seperti yang diperkirakan. Dalam aspek-aspek spekulatifnya, pemikiran topi kuning mempertimbangkan kemungkinan skenario terbaik dan manfaat maksimalnya. Pemikiran topi kuning lalu bisa menguranginya dengan cara kemungkinan. Terakhir, pemikiran topi hitam dapat menunjukkan area-area yang meragukan. Kesempatan dapat muncul dari perhitungan masa depan dari situasi masa kini. Kesempatan juga muncul jika beberapa peristiwa tertentu terjadi atau beberapa kondisi berubah. Contoh, harga obligasi akan naik
jika suku bunganya turun. Jika harga bahan bakar turun, mobil-mobil berukuran besar akan menjadi lebih laku. Mengeksplorasi kemungkinan perubahan jika merupakan bagian fungsi spekulatif dari pemikiran topi kuning. Hal ini tidak pernah menjadi persoalan tindakan mendasar atau keputusan berdasarkan eksplorasi jika, meskipun tindakan defensif mungkin perlu diambil dengan melakukan hedging terhadap dana atau mencabut asuransi kebakaran. Ini adalah bagian dari eksplorasi topi kuning. Catatan kaki untuk hedging. Suatu strategi untuk melindungi atau mengurangi timbulnya risiko investasi bisnis yang tidak terduga, sekaligus tetap dimungkinkan untuk memperoleh keuntungan dari investasi tersebut. Dilakukan terutama untuk mengurangi atau meniadakan risiko pada suatu investasi lain. Bagian dari fungsi topi hitam juga untuk mengeksplorasi jika dalam pengertian risiko dan bahaya. Bagian yang sesuai dari fungsi topi kuning adalah mengeksplorasi risiko yang sama positifnya, yang kita sebut peluang. Contoh, dalam kondisi-kondisi seperti apa jaringan hotel ini akan bisa menguntungkan? Jika penyiaran satelit diadakan, peluang baru apa yang akan ditawarkan kepada para pengiklan? Aspek spekulatif dari pemikiran topi kuning juga berhubungan dengan visi. Saya menyebutkan peran visi dan mimpi dalam pemikiran topi kuning di bab sebelumnya. Pada batas tertentu, visi melampaui spekulasi, karena visi bisa menetapkan tujuan yang hanya punya sedikit harapan untuk menggapainya. Dalam merancang apapun, ada semacam visi yang muncul terlebih dulu. Seperti halnya seorang tenaga penjual yang baik mencapai penjualan dengan menyampaikan visi mengagumkan yang dibagikan kepada sang klien. Demikian pula sang desainer menjual pada dirinya sendiri visi positif dari apa yang sedang berusaha dia lakukan. Visi muncul terlebih dulu, barulah bentuk dan detail mengikuti. Visi ini meliputi manfaat dan kelayakan dari proyek terkait. Proyek bisa dikerjakan dan layak dikerjakan. Sangatlah sulit untuk melakukan apapun tanpa kesadaran akan pencapaian atau prestasi dan nilai. Contoh, saya punya visi perumahan berbiaya rendah yang menarik, dan saya pikir saya juga bisa melihat bagaimana hal ini bisa dilakukan. Saya punya visi tentang berbagai jenis ekonomi yang akan menangani kekayaan dan produktivitas dengan cara baru. Saya punya visi tentang proses berpikir yang diajarkan sebagai mata pelajaran dasar di setiap sekolah. Hal ini sudah dimulai di beberapa negara. Kesenangan dan stimulasi atau rangsangan terhadap suatu visi jauh melampaui penilaian objektif. Suatu visi menentukan arah pemikiran dan tindakan. Inilah aspek selanjutnya dari pemikiran topi kuning. Selesai sudah bab 26 saya bacakan. Maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di bab selanjutnya.